Salam SFD untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Baik, hari ini kita akan belajar agama. Untuk anak kami kelas 2, silahkan dibuka bukunya. Pelajaran 1, orang tuaku. Nah, seraya membuka buku, kita akan mengawali pembelajaran kita ini dengan bernyanyi terlebih dahulu. Semuanya siap? Kita bernyanyi sama-sama ya. Semuanya boleh berdiri. Baik, setelah bernyanyi, kita pasti semangat semuanya untuk memulai pembelajaran agama hari ini. Nah, setelah itu kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati, kita ambil sikap berdoa. Silahkan tundukkan kepala. Mari kita atas nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas rahmat-Mu kepada kami yang telah memberikan kami kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang melanda negeri kami. Bapa yang murah hati, kami sadar akan dosa-dosa kami. Ampunilah kami dalam segala keterbatasan kami dan kesalahan kami. Bapa, sebentar lagi kami akan melaksanakan pembelajaran kami. Berkatilah kami dalam kegiatan ini agar dapat pembelajaran ini berguna bagi kami dan menjadikan kami anak yang berbakti kepada orang tua kami dan terlebih di hadapan-Mu. Demikianlah doa ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, sekarang Pak Guru mau sapa dulu semuanya. Coba semuanya dilambaikan tangannya. Nah, baik, yang melambaikan tangan ini pasti anak yang sehat dan sangat rindu sama Pak Guru dan Ibu gurunya di sekolah. Nah, anak-anak kami semuanya, Bapak mau mengingatkan kembali mengenai pelajaran kita minggu lalu, yaitu mengenai orang tuaku. Dan pada pertemuan minggu lalu, kamu sudah menuliskan 5 kebaikan-kebaikan yang kamu telah terima dari orang tuamu. Nah, Pak Guru mau bertanya terlebih dahulu, siapakah itu orang tua? Orang tua itu meliputi ayah dan ibu. Nah, siapa mereka ini bagi kita? Ya, orang tua adalah wakil Tuhan untuk kita. Wakil Tuhan untuk kita. Jadi, Tuhan menyalurkan kebaikan, memberikan kebaikan kepadamu melalui orang tua. Ya, sampai di sini paham ya anakku? Baik, sebelum itu mari dengarkan dulu kisah cerita berikut ini. Ibuku bermata satu. Ada seorang anak memiliki ibu bermata satu. Ibunya bekerja di sekolah dan memasak untuk para murid dan guru di sekolah. Ayah anak ini sudah lama meninggal dunia. Pada suatu hari, teman-teman anak ini menertawakannya karena memiliki ibu yang hanya punya satu mata. "Ibumu bermata satu," ejek seorang teman. Anak itu merasa sangat malu. Ia kemudian menghadap ibunya di dapur sekolah. "Bu, mengapa ibu hanya memiliki satu mata? Ibu sudah membuat saya malu. Lebih baik ibu mati saja," kata anak itu. Ibu itu diam saja meskipun hatinya sangat sedih dengan perkataan anaknya itu. Ibu pun tidak menghukum anak itu. Pada malam itu, anak itu terbangun dari tidurnya. Ia merasa haus, lalu menuju dapur untuk mengambil segelas air minum. Ia melihat ibunya sedang menangis. Namun, hati anak itu tidak pernah merasa kasihan kepada ibunya. Ia berusaha untuk meninggalkan rumahnya. Setelah menyelesaikan sekolah menengah atas, anak itu meninggalkan ibunya untuk melanjutkan pendidikan di Jakarta. Ia pun berhasil menyelesaikan pendidikan dengan baik. Kemudian, ia bekerja di perusahaan yang terkenal dan menjadi orang yang sukses. Ia menikah dengan seorang gadis pilihannya yang cantik. Pada pernikahannya pun ibunya tidak diundang. Ia juga membeli rumah yang bagus dengan jerih payahnya. Ia pun mendapatkan anak-anak yang sangat lucu. Ia sekarang menjadi orang bahagia dan sukses. Namun, pada suatu kali ibunya pergi ke Jakarta untuk menengoknya. Ibunya mendapatkan alamat anaknya dari salah satu teman anaknya. Namun, ketika sampai di rumah anaknya itu, ternyata anaknya sangat marah. "Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Kau katakan seolah-olah itu benar. Berani sekali kamu datang ke rumahku dan menakut-nakuti anak-anakku. Keluar dari sini sekarang juga," kata anak itu dengan marah. "Oh, maafkan aku mungkin salah alamat," kata ibu itu. Ibunya pun langsung pergi dari rumah anaknya dan kembali ke kampung.
Anaknya merasa lega. Oh, syukurlah, dia tidak mengenaliku. Aku agak lega. Aku tidak mau memikirkannya lagi, kata anak itu. Suatu hari, sebuah undangan untuk menghadiri reuni sekolah tiba. Anak itu kemudian berbohong kepada istrinya bahwa ia akan melakukan perjalanan dinas. Setelah menghadiri reuni sekolah, anak itu mengunjungi sebuah gubuk tua yang dulu merupakan rumahnya. Ia hanya sekedar ingin tahu, di gubuk tua itu, anak itu mendapatkan ibunya terjatuh di tanah yang dingin. Ibu itu tidak menangis. Ia memegang selembar surat di tangannya. Surat untuk anaknya yang tercinta. Anak itu kemudian mengambil surat itu dan membacanya. Anakku, aku rasa hidupku cukup sudah kini, dan aku tidak akan pergi ke Jakarta lagi. Tetapi, apakah ini terlalu berlebihan bila aku mengharapkan engkau yang datang mengunjungiku sekali-sekali? Aku sungguh sangat merindukanmu, dan aku sangat gembira ketika ku dengar bahwa engkau datang pada reuni sekolah. Tapi aku memutuskan untuk tidak pergi ke sekolah demi engkau. Dan aku sangat menyesal karena aku hanya memiliki satu mata. Dan aku telah sangat memalukan dirimu. Kini engkau harus tahu, anakku, ketika engkau masih kecil, engkau mengalami sebuah kecelakaan dan kehilangan salah satu matamu. Sebagai seorang ibu, aku tidak bisa tinggal diam melihat engkau akan tumbuh besar dengan hanya memiliki satu mata. Jadi, kuberikan salah satu mataku untukmu. Aku sangat bangga akan dirimu yang telah dapat melihat sebuah dunia yang baru untukku di tempatmu. Dengan mata tersebut, aku tidak pernah merasa marah dengan apa yang pernah kau lakukan. Beberapa kali engkau memarahiku. Aku berkata kepada diriku, ini karena ia mencintaiku. Setelah selesai membaca surat itu, ibunya pun langsung menghembuskan napasnya yang terakhir. Ibunya meninggal dalam pelukan anak yang tidak suka dengannya. Anak itu tidak sempat membalas segala pengorbanan ibunya. Nah, sudah dengar ceritanya? Nah, apa pesan yang dapat kita ambil dari cerita itu? Baik, ya, dari cerita tersebut, ya, kita mengetahui bahwa kasih ibu kepada anaknya melebihi dari jiwa dan raganya. Ibu itu mengorbankan matanya untuk anaknya. Bagaimana seharusnya perilaku anak tersebut? Seharusnya dia berterima kasih. Namun tidak demikian. Maka dari itu, untuk anak-anak kami, sekecil apapun perbuatan orang tua kita, haruslah kita berterima kasih kepada orang tua kita. Jangan lupa bilang terima kasih. Nah, untuk tugas agamanya kali ini, silahkan jawab pertanyaan dari Pak Guru. Nomor 1, apakah anak itu menghormati ibunya? Nomor 2, apakah yang dilakukan ibu itu kepada anaknya? Nomor 3, apa pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Baik, sekian tugas kita hari ini, anakku, dan sekian juga pembelajaran kita. Mari kita akhiri.
akhiri pembelajaran kita ini dengan berdoa. Atas nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, kami telah selesai belajar. Berkatilah segala usaha kami dalam menghormati orang tua kami. Lindungilah orang tua kami dalam setiap pekerjaannya. Demikianlah doa kami ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.